Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai aja lah ya. Kita mulai aja. Cara membuat booster perangsang buah atau perangsang bunga ya. Bahannya satu, buah sawo matang. Kalau ingin sempurna, gini, matang itu benar-benar matang di pohon ya, matang di pohon. Tapi kalau masak biasanya udah jatuh. Jangan, nggak boleh pakai yang sudah jatuh, yang masih ada di pohon. Tapi belum, nggak mentah ya, sudah tua lah ya, matang tua maksudnya ya. Itu 5 kilogram. Diulangi, buah sawo udah, buah sawo 5 kilogram yang matang, usahakan tua di pohon ya, tuanya di pohon. Nomor 2, yang nomor 2, mecin 1 on, mecinnya 1 on. Waalaikumsalam. Oh, Bang Isan, tolong aku. Kuningan silakan, monggo Kang Dadan, Ahmad Sudian. Nomor 2, mecin 1 on. Sudah. Terus nomor 3, kurma. Kalau ada kurmanya kurma mentah. Tapi kalau nggak ada ya kurma biasa yang sudah dijual, yang udah dibikin manisan juga nggak apa-apa. Kurmanya setengah kilo tanpa biji. Nami Zaman, salam ya, aku dari Medan, kalau mau care, hubungi ini di web ini di KP2M, karena ada online-nya, buka-buka tinggal pesan aja. Monggo. Ulangi. Lupa deh. Barusan apa? Kurma ya? Kurma setengah kilo. Susu murni 1 liter. Susu murni 1 liter. Sudah. Telur bebek 3 butir. Kalau telur ayam kampung berarti 6 ya, 6 butir. Nah, salam nih. Nah, harus saya. Mohon. Sudah. Telur bebek 3 butir, kalau telur ayamnya 6 butir. Lanjutin. Kalau sudah, ini dengerin. Pilih salah satu yang ada di tempat hidangan apa. Boleh pakai apa namanya tuh, kuncup bunga ya, terserah bunga apa aja. Kalau saran ayah yang bagus pernah ayah coba itu bunga kangkung yang lagi berbunga. Kalau ada, pilih aja, mana aja yang gampang ya. Mau yang sudah mekar boleh, tapi kalau yang paling bagus malah yang masih nguncup ya, belum mekar, masih kuncup. Bunga dari kangkung silakan, bunga apa aja lah pokoknya, yang besar-besar tadi bunganya, jangan yang kecil-kecil. Pilih aja apa aja lah. Misal nih, pohon durian lagi berbunga, ini mau diambil silakan, tapi sayang ya. Pokoknya bunga-bungaan lah ya, bunga hiasan pun boleh ya, tapi yang selagi proses nguncup kayak bunga mawar juga silakan, apa aja lah, bunga-bungaan ya, bunga apa saja bebas. Nah, terus ngambilnya itu sama kayak waktu di biotonik, pagi sebelum jam 6 atau sore di atas jam 5.
malam boleh, silakan. Bunga sepatu boleh ya. Kalau ada bunga sandal juga boleh. Pokoknya bunga-bungaan ya. Tapi yang masih nguncup yang paling bagus ya. Paling nguncup. Pilihlah apa aja lah salah satu ya. Semakin besar jenis bunganya itu semakin bagus. Ya. Baik. Jangan yang kecil-kecil. Membunga cabai kan kecil-kecil susah ya. Itu kurang lebih 1 on. Ya, kuncup bunganya itu 1 on. Apa saja lah, bebas pilih salah satu lah, bunga apa. Ya boleh nggak digabung-gabung bunganya, karena ini cuma dapatnya misalkan setengah on, yang ini setengah on, silahkan aja. Ya, nggak satu macam pun nggak masalah. Oke. Dah, lanjutin. Bunga abang yang nggak boleh, bunga desa boleh. Bunga abang nggak boleh, itu riba itu. Udah, lanjutin. Ulangi tadi. Kuncup bunga, bebas bunga apa aja. Cara ngambilnya sama ya. Sebelum jam 6 pagi atau di atas jam 5 sore ya. Malam pun nggak apa-apa, silakan. Lanjutin. Ini nih, dengerin. Tadi kan ayah udah nyebutin susu murni belum? Halo, tolong dijawab. Lupa tadi. Susu murni tadi udah belum? Susu murni. Nggak ada yang jawab. Tadi bahannya susu murni udah belum? Udah? Oke. Nah ini, tadi lupa ya, ada yang lewat tadi. Untuk susu, untuk di booster, boleh pakai susu murni, tapi boleh ini, awas, ini ada kelonggaran. Boleh pakai susu kaleng. Saya pernah nyoba pakai susu kaleng, hasilnya bagus juga. Ya, hampir mirip. Awas, untuk booster. Tapi kalau untuk biotonik nggak boleh, harus susu murni ya. Ulangi, ini untuk booster boleh pakai susu kaleng. Cumanya kalau pakai susu murni itu 1 liter, kalau pakai susu kaleng itu 2 kaleng minimalnya. Ya, boleh nggak pakai susu bubuk? Boleh. Terserah merek apa aja ya, susu bubuk yang buat bayi ya. Nah kalau pakai susu buat bayi itu 500 gram ya. Susunya udah kadaluarsa, boleh nggak? Silahkan, nggak masalah, kecuali susu murni harus segar. Kalau susu kaleng kayak apa ya? Nggak ada ya susu kaleng. Susu kental gitu maksudnya, bukan susu kaleng. Kaleng kan nggak punya susu. Jadi kalau susu kental manis ataupun susu bubuk, seandainya udah expired, nggak apa-apa, pakai aja. Ya, saya pernah nyoba, alhamdulillah hasilnya bagus juga. Ya. Jadi nggak wajib susu murni. Tadi kelewat ayah, tadi belum derang gitu ya. Tapi sekali lagi, ya. Susu berung apa susu berung. Tapi yang jelas, awas. Ini khusus untuk booster, untuk biotonik nggak boleh, wajib yang segar. Yang nggak boleh apa? Susu cicak nggak boleh, itu susah ambilnya. Apalagi susu apa? Susu nyamuk ya. Udah, lanjutin, boleh, silakan aja. Silakan aja. Oke, sekarang gini, lanjutin bahannya. Susu tadi sudah ya, tadi ada tambahan tadi kurang, mohon maaf tadi ya kelewat. Ya, lanjutin. Ini kalau pengen betul-betul bagus ya, ini lebih bagus. Ada tambahan khusus, Jika nanti mau dipakai untuk tanaman tertentu, misal nih mau dipakai untuk kita nih punya kebun durian atau punya pohon durian yang ingin kita buahkan itu kan, itu tambahannya pakailah biji duriannya, penambahannya itu cukup setengah kilo ya. Kalau misalkan ini nangka ya, mangga pun sama pakai biji mangga ya dalamnya itu kan. Tapi kalau cabai ya jangan ya. Untuk yang pohon-pohon keras, yang buah besar ya, silakan, itu lebih bagus.
Tapi awas, ayah pernah nyoba ketika ayah pakai penambahan biji durian, aku pakaikan ke alpukat, hasilnya nggak maksimum. Oke, jadi untuk alpukat ya pakailah biji alpukat ya. Itu ternyata hasilnya lebih bagus daripada nggak pakai. Tapi khususon untuk buah itu sendiri, bijinya yang ambil dari buah lain. Ya, paham ya? Kalau petik mana ada bijinya, Om? Arsila. Yang nggak boleh lagi apa? Biji apa? Oh, bijinya Gunawan tuh nggak boleh itu. Udah jadi ngelantur. Udah lanjutin. Gula, ya lanjutin. Gulanya setengah kilo gula aren, ya. Terus, nah ini, yang ini untuk booster ini air kelapanya 5 liter. Usahakan dadakan air kelapanya, bukan dari pasar. Kemudian ada penambahan air cucian beras juga 5 liter. Ya. Terus tadi madu ayam udah bilang belum? Kalau belum, tambahin madunya 100 ml. Madunya 100 ml. Kita ulangi tadi, ya. Tanamannya madu. Nah, yang tadi, biji yang tadi itu khususon untuk buah-buah tertentu. Seandainya begini, ya, saya pingin bikin sekali, tapi nanti ini bisa untuk buah-buah yang lain khususon. Boleh nggak? Boleh. Dipisahkan aja bijinya. Misalkan gini maksud saya. Misalkan dari yang tadi yang standar itu bikin dulu jadi, oke? Bikinkan dulu jadi. Kalau untuk duren tinggal ditambahkan dengan ekstrak biji duren. Kalau untuk alpukat, ekstrak biji alpukat, gitu aja. Jadi nanti bisa untuk semua. Kalau dengan bikin sekaligus duren toh, nanti dipakai untuk yang lain kurang bagus, ya. Gitu, Om. Ya. Nah, cara memisahkannya, fermentasinya gimana? Fermentasi untuk bisa nih duren ya, ambillah 1 kilo misalkan. Itu airnya kurang lebih sekitar 3 liter ekstrak. Habis itu fermentasi dengan GRR juga sama, ya. Oke, lanjutin dulu. Tadi udah selesai gula setengah kilo ya. Habis itu apa? GRR-nya 100 ml kalau yang pengembangan. Kalau GRR 21 cukup 1 tutup. Boleh dicicip sama yang buat kayak, wah enak itu. Booster tuh enak, ya, orang sama dengan jus kan. Ya, nah enak itu. Yang enggak lah, nggak boleh direbus, ya bubar jalan, nah, Sarli. Ya mentah lah, Om. Teknik pembuatannya, oke, sampai di situ dulu deh. Bahan, ada yang ditanyain nggak? Seputar bahan, ada yang ditanyain apa nggak? Seputar bahan. Lupa, dulu ada yang nanya gini. Dia boleh nggak pakai jantung pisang? Boleh, bagus. Ya, jantung pisang, tahu kan jantung pisang? Jadi misalkan gini. Tadi kan ada kuncup bunga. Nah, kuncup bunga boleh nggak diganti dengan jantung pisang? Apa-apa, itu malah lebih bagus. Ya, air kelapanya 5 liter, air cucian berasnya 5 liter. Awas, air cucian beras 5 liter itu dari beras 5 kilo. Jadi 1 kilo beras, airnya 1 liter. Kental nantinya, ya. Sudah? Ada yang ditanya lagi seputar bahan? Monggo. Kalau ada yang kelewat. Mana tadi ada yang masuk jalan kan? Monggo silakan. Kita agak sedikit diperkuik ya. Ini bentar lagi maghrib masalahnya. Kalau nggak ada, oke. Sekarang cara pembuatan. Cara ngebuatnya, sawo cuci dengan air hangat, ya. Micin yang bagus mereknya apa? Merek Angel kalau ada. Apa aja, bebas. Buah sawo kita cuci bersih dengan air hangat. Bijinya buang. Jadi yang kita ambil buahnya sama kulitnya. Sakulit-kulitnya kita blender, ya, jangan dikupas. Oke.
Sama, kuncup bunga pun kita cuci air hangat. Kalau kamu pakai jantung pisang pun sama, cuci air hangat. Pokoknya semua dicuci dengan air hangat, semua bahan-bahan ya. Kecuali telur. Kalau telur cuci dulu dengan air sabun kalau telur ya. Kurma nggak usah dicuci. Kurma buang bijinya ya, awas. Anggap semua sudah kita cuci, kita bersihkan ya, kita sterilkan, blender semua. Pakai air kelapa, juga pakai air cucian beras, juga bisa pakai susu ya. Pokoknya semuanya wajib di blender. Mau susunya di blender, oke. Apalagi kalau susunya susu bubuk pakainya ya harus di blender juga. Kental manis pun sama, harus di blender. Pokoknya semuanya harus di blender tanpa terkecuali ya. Nah, gula tetap terpisah. Diapain dulu? Direbus dulu dengan air 1 liter aja ya. Pokoknya nanti totalnya harus jadi 11 liter totalnya nanti. Air kelapa 5, air cucian beras 5, terus apa? Air gula 1. Susu dianggap nggak ada ya. Susu dianggap nggak 1 liter nggak. Kalaupun pakai cair, susu murni kita nggak dianggap ada ya. Nggak dianggap 1 liter maksud saya. Kenapa? Karena kan ketika pakai susu bubuk kan nggak di liter. Paham ya? Gitu. Boleh pakai bunga apa aja, yang penting masih kuncup, jangan yang sudah mekar ya. Yang semakin gede bunganya semakin bagus. Habis itu blender semua, selesai blender semua, baru gabungkan semuanya, terakhir GRR-nya ya. Habis itu fermentasi sama, minimalnya 3 minggu. Yang bagus 3 bulan untuk booster. Ulangi, kalau ingin sempurna boosternya itu 3 bulan fermentasinya. Sejelek-jeleknya 3 minggu. Teknik fermentasi nggak usah diterangin ya. Sama, standar sudah. Nah, fermentasi sudah, tinggal disaringkan. Nah, nanti kita punya cairan booster sebanyak 11 liter. Terus gimana cara aplikasinya? Aplikasinya per tangki itu 100 mili. Untuk tanaman apapun 100 mili per tangki. Oke. Nah, kalau ada penambahan untuk khususon, misalkan tadi ekstrak biji untuk tanaman alpukat, tambahan dari biji alpukat ya, itu 50 mili per tangki. Jadi nanti total jadi 150 kan. Booster biasanya 100. Kalau untuk durian berarti ekstrak biji durian. Kalau untuk alpukat berarti ekstrak biji alpukat. Teknik mengekstraknya begini. Misalkan ini alpukat ya, misalkan. Jadi alpukatnya cuci bersih, kemudian kita blender dengan air 3 liter, kalau bisa air matang ya. Habis itu kasih gula kurang lebih 1/4 kilo, kemudian GRR-nya 50 ml juga cukup. Fermentasikannya sama, 3 minggu juga. Paham ya? Ampasnya bisa dipakai enggak? Alah, ampasnya paling cuma segini ya. Buang aja, taburin aja ke tanaman. Oke, ulangi. Itu dosis untuk booster 100 ml per tangki. Mau teknik spray silahkan, mau dikocorkan silahkan, mau diinfuskan ke tanamannya silahkan. Untuk tanaman keras ya, tanaman besar silahkan aja. Pengalaman saya, untuk tanaman apapun ya, misalkan entah di horti, entah cabai, entah tomat, awas hati-hati pemakaian booster, jangan sampai salah kaprah. Masuk booster untuk tanaman yang semusim seperti padi, jagung, kedelai, ataupun yang tidak semusim seperti cabai, terong, tomat, melon, buah-buahan ya. Itu aplikasinya lihat tanaman itu sendiri. Contoh, maksud saya begini. Ketika jenengan nanam padi, maka umur 50 hari booster baru boleh masuk. 1. Contoh yang kedua, misalkan jenengan nanam, misalkan nih, nanam cabai.
ya. Ketika umur sebulan dengan aplikasikan booster, maka insya Allah cabenya jadi berbunga. Padahal pohonnya baru segini tingginya. Hati-hati. Jadi sesuaikan dengan fasenya masing-masing tanaman. Terkecuali untuk tanaman keras, ya, seperti buah-buahan, ya, buah-buahan, mangga, alpukat, rambutan, durian, misal, itu boleh kapan saja. Pengalaman ayah biasanya aplikasi sekali 2 kali, paling banyak biasanya 2 kali, itu bisa berbunga di luar musim, ya, paham ya? Aplikasi boleh dicampur pupuk nggak? Ya iya, monggo aja. Kayak bilang tadi di voucher pun silakan, ya, tapi dengan pupuk generatif tentunya. Ya generatif lah, orang namanya booster untuk generatif pembungaan. Awas, jangan sekali-kali disemprotkan ke apa? Ke masa vegetatif. Nanti langsung berbunga, kan nggak lucu. Misal nih, aku pernah punya pengalaman. Ayah nyamai cabai, ya. Umur 21 hari, salah ngambil. Harusnya biotonik, aku yang masuk malah booster. Nggak sampai seminggu, tingginya baru 10 cm, udah keluar bunga. Puntet lah akhirnya. Ya, hati-hati ya. Jadi aplikasi booster ini saat masuk masa generatif. Biasanya masa generatif itu separuh umur biasanya, ya. Oke, paham? Ya. Jadi sekali lagi aplikasinya silakan mau dispraykan silakan, dikocorkan silakan, digabungkan dengan pupuk generatif juga monggo silakan, ya. Mau diinfuskan silakan, monggo wae. Sekali lagi untuk tanaman semusim separuh umur, kayak jagung, padi itu separuh umur, ya. Kalau untuk tanaman yang berbuahnya tidak sekali habis kayak cabai, terong, timun, itu kan tidak sekali habis. Itu masuk pas separuh umur dia. Habis itu aplikasi seminggu sekali. Boleh digabungkan dengan pupuk generatif, gitu, ya. Kita pun lihat kondisi tanaman juga. Ketika dipandang ternyata kurang, bisa dimajuin 5 hari sekali. Oh ternyata bagus, bisa 10 hari. Itu lihat kondisi tanaman masing-masing, ya. Paham ya? Jadi tidak mutlak harus seminggu. Lihat kondisi tanaman masing-masing. Oke. Ya, karena tiap orang tentu kan nggak sama juga toh, ya. Itu untuk booster. Bahan sudah, cara buat sudah, cara aplikasi sudah. Sekali lagi, nanti jangan silahkan bikin dulu. Kenapa? Semua itu kembali ke jam terbang. Semakin sering bikin, insya Allah akan semakin menjiwai. Akhirnya punya naluri, punya insting, insya Allah, ya. Jam terbang nanti ujung-ujungnya. Jangan kapokan kalau ingin berhasil, oke? Yang baru nyoba sekali, wes selesai. Bubar jam. Udah sebentar itu dulu. Ini udah azan maghrib di sini untuk pembahasan booster. Saya cukupkan sekian, ya. Monggo praktekkan semuanya kalau memang betul-betul ingin hasilnya lebih bagus, ya. Monggo usahakan ikutin pakem apa adanya biar hasilnya maksimal juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah nanti kita live lagi mungkin besok, ya, dengan materi yang berbeda tentunya. Rencananya besok kalau nggak ada halangan kita bahas bagaimana cara membuat Roma. Roma. Itu aja. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Silakan praktekkan, sudah bisa hasilnya bagus, ajarkan sama yang lain, tetangga kita, saudara kita, siapapun misalnya kita, biar ilmu jenengan pun jadi barokah, insyaallah, ya. Udah jadi dulu, sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.